Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam situasi tertentu. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai tindakan, reaksi, serta interaksi subjek dengan lingkungannya tanpa harus bergantung pada laporan verbal. Dalam konteks psikologi, teknik observasi berperan penting untuk memahami perilaku manusia secara objektif dan mendalam. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana pengamat turut terlibat dalam kegiatan yang diamati, atau secara non-partisipatif, di mana pengamat hanya berperan sebagai penonton tanpa keterlibatan langsung. Melalui teknik ini, hasil pengamatan dapat dijadikan dasar dalam menganalisis aspek-aspek psikologi seperti kepribadian, perilaku sosial, maupun dinamika kelompok. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam teknik observasi. Jenis-jenis observasi. Observasi partisipatif merupakan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Observasi sistematis. Observasi yang dilakukan dengan menggunakan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Observasi eksperimental. Observasi yang dilakukan dalam situasi yang telah dikontrol untuk menguji hipotesis atau teori tertentu. Kelebihan teknik observasi. Pertama, data langsung. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari sumbernya, sehingga meningkatkan validitas data. Kedua, fleksibel. Observasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Ketiga, mendalam. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati. Kekurangan teknik observasi. Yang pertama, subjektivitas. Observasi dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, sehingga perlu dilakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas. Kedua, waktu dan biaya. Observasi dapat memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, terutama jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, ketergantungan pada kemampuan peneliti. Observasi memerlukan kemampuan peneliti yang baik dalam mengamati dan mencatat data. Dalam video observasi, terlihat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Peneliti duduk di belakang kelas dan mencatat perilaku siswa seperti siapa yang aktif bertanya, siapa yang mendengarkan dengan antusias, serta siswa yang tampak kurang memperhatikan karena sibuk dengan ponsel. Observasi dilakukan tanpa mengganggu jalannya pembelajaran. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Selama permainan berlangsung, suasana awal terlihat ceria. Anak-anak tertawa dan bekerja sama menjaga barisan. Namun, saat salah satu anak tertangkap, ekspresinya mulai berubah. Ia tampak sedih dan menolak saat diminta joget oleh teman-temannya. Ketika anak yang lain menegur dengan nada marah, anak yang tertangkap akhirnya menangis. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial anak, berbagai emosi dapat muncul secara spontan seperti marah, sedih, dan empati. Beberapa anak mencoba menenangkan temannya yang menangis, sementara yang lain memilih diam dan mengamati. Hal ini menggambarkan bahwa anak-anak masih dalam proses belajar mengenali dan mengelola emosi, serta memahami perasaan orang lain di sekitarnya. Dalam situasi ini, terlihat bahwa kemampuan sosial emosional anak masih berkembang. Mereka mulai belajar memahami perasaan sendiri dan orang lain, tetapi kadang belum tahu cara mengekspresikannya dengan tepat.